Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana wa liwalidayna. Tadi saya udah salam belum ya? Bu, lupa dan udah salam belum? Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tadi pagi saya manasik di Cikokol sama Abi, manasik umroh. Insyaallah mohon doanya tanggal 11 Juni saya dampingin Abi dadakan. Tadinya Umi, berhubung Umi lagi ada sidang, lagi ada ujian, jadi mau gak mau saya suruh nemenin. Jadi dadakan, tapi ya namanya panggilan begitu Bu, dadakan. Saya pulang dari Cikokol sama Abi kurang lebih 2:30. Tadi ngeprint, salah ngeprint. Yang ngeprintnya BKMT Kecamatan Karawaci. Kemarin hari Rabu saya ngisi di sana di Kecamatan Karawaci. Ternyata banyak Bu, 16 kelurahan. Jadi satu kecamatan 16 kelurahan. Itu aula kecamatan sampai tangga-tangga nggak muat. Kalau kita kalau di Semanan kecamatan Kalideres berapa kecamatan? Berapa kelurahan? Nggak tahu. Waduh. Kalau saya kecamatan Penjaringan, satu kecamatan 16 kelurahan. Kelurahannya ada 5 kalau nggak salah. Tapi ini ternyata saya baru tahu kecamatan Karawaci itu 16 kelurahan. Kecamatan Kalideres tahu berapa? Lebih banyak lagi apa dikit? Luas juga ya Kalideres ya. Ya. Jadi nggak apa-apa, itu judulnya aja. Kita bahas persiapan Muharram. Saya kirim lagi PDF terbarunya di Bu Iin, nanti bisa di-share di grup yang nggak punya, yang nggak dapat kertasnya, karena tadi buru-buru hanya ngeprint 10. Pulang 2:30, saya jalan jam 3 asar, makanya tadi nyampenya telat. Oh, kali 5 kelurahan. 5 kelurahan. Dikit ya, tapi warganya banyak. Ininya luas. Jadi kita bahas persiapan Muharram. Sekarang masih tanggal Zulhijjah ya Bu ya. Masih tanggal berapa Zulhijjah? 20 Zulhijjah. 10 hari lagi insya Allah kita akan menyambut tahun baru Islam, yaitu Muharram. Insya Allah kalau menurut hisab itu tanggal 16 Juni. 16 Juni. Itu Muharram itu maksudnya judulnya Bu, Rabu 3 Juni itu bukan Muharram, belum. Sekarang masih Zulhijjah. Ya, sekarang sudah tanggal 20 Zulhijjah. Insya Allah 10 hari lagi. Ini tanggal 6. Insya Allah di hisab itu menurut hisab tanggal 16 Juni masuk 1 Muharram. Itu hari Selasa. Berarti malam 1 Muharramnya kalau menurut hisab malam Selasa. Senin malam Selasa. Adapun nanti menurut ruqyah nanti biasanya dilihat di tanggal 28 malam ke 29. Ada bulan enggak? Kalau ada bulan berarti Muharramnya ini sih 29 sampai 29 doang menurut hisab. Makanya nanti kalau menurut hisab sudah insya Allah tanggal 16 Juni. Jadi persiapan ibu-ibu mau Muharram, menuju Muharram. Muharram itu nanti identik dengan hijrah ya Bu ya. Muharram itu identik dengan hijrah.
Dan Muharram ini termasuk daripada bulan-bulan yang Allah muliakan. Jadi dalam Quran surat At-Taubah, Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Jadi sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Sama bulan Masehi juga ada 12 bulan. Tapi Masehi sama Hijriah itu perputarannya enggak sama. Karena perputaran bulan sama matahari beda. Ya Bu ya. Jadi beda. Nah, kalau ini maksudnya syuhur adalah bulan. Kalau Masehi ngitungnya perputaran matahari. Kalau Hijriah ngitungnya perputaran bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh. Itu pada hari diciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Yaitu ada 4 bulan. Bulan apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi bulan Rajab. 4 bulan itu dinamakan bulan-bulan yang mulia. Termasuk sekarang bulan Dzulhijjah. Makanya dzalika dinul qayyim, inilah agama yang lurus, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzolimi diri kamu atau menganiaya diri kamu dalam 4 bulan ini. Jangankan orang lain, diri sendiri aja nggak boleh dizolimi. Contohnya menzolimi diri apa? Ibu suuzon. Suuzon tahu? Suuzon tuh buruk sangka sama diri sendiri. Ibu namanya menzolimi diri ibu sendiri. Saya mah nggak bisa apa-apa. Saya mah ya hidupnya gini-gini aja. Kayaknya Allah nggak sayang sama saya. Nah itu kan berburuk sangka. Buruk sangka sama diri sendiri aja nggak boleh. Apalagi sama orang lain. Apalagi sama Allah. Itu baru pikiran, belum perbuatan, belum ucapan. Nah, pikiran yang buruk aja nggak boleh. Karena Islam mengajarkan husnuzon. Harus bagus prasangkanya, mindsetnya harus bagus. Apalagi karena dari mindset, dari pikiran itu nanti akan timbul perkataan dan perbuatan. Kadang-kadang kan kita pikirinnya macam-macam ya Bu. Kadang-kadang pikirinnya macam-macam. Apalagi permasalahan di rumah tangga itu biasanya karena ngungkit yang sudah lalu. Itu kan berarti masih mikirin, dulu kamu selingkuh gitu kan, aku dulu dibuang dan sebagainya. Padahal masih suami istri. Akhirnya apa? Rumah tangganya nggak pernah sakinah mawadah warahmah karena ngingetin kesalahannya mulu. Padahal manusia itu mahalul khoto wan nisyan, al insan mahalul khoto wan nisyan. Nggak ada manusia yang nggak ada punya salah. Maka ketika kita ngingetin kesalahan suami kita mulu, rumah tangga kita nggak akan bisa sakinah mawadah warahmah wabarakah. Maka dari sekarang nih ibu mau hijrah nih, Bu. Ibu mau hijrah, udah mau Muharram. Udah, kesalahan suami yang dulu-dulu nggak usah diungkit. Karena kunci bahagia itu bukan mikirin masa lalu, kita udah masa sekarang. Ya, kita sudah masa sekarang. Suami kita punya salah, kita juga orang biasa pasti punya salah, punya kekurangan. Jadi ya udah, sama-sama memaklumi kekurangan kita masing-masing, melengkapi, saling melengkapi. Makanya kenapa dijadiin suami istri? Karena biar saling melengkapi, bukan saling mengingatkan kekurangan. Artinya bukan saling mencela kekurangannya masing-masing.
Mengingatkan boleh, tapi jangan mencela dan jangan mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah lalu. Kebanyakan suami istri itu berantem gara-gara ngungkit masa lalu. Neng Haji pengalaman banget ya. Iya, saya belajar juga dari rumah tangga, Bu. Saya nikah 2016. Ini udah 2026, berarti berapa tahun? 10 tahun tuh ternyata bukan hal yang sebentar, apalagi dibanding ibu. Ibu udah berapa tahun sama suami? 25 tahun. Ada lagi yang lebih tua? 35 tahun, Masya Allah, bareng suami. Ustazah Nisa, cing. Oh iya, udah keburu ditinggal. Tapi Masya Allah, Bu, ternyata sebab pertengkaran suami istri itu salah satunya ini istrinya suka ngungkit-ngungkit masa lalu. Kalau yang baik-baik mah nggak apa-apa. Kalau yang buruk-buruk jangan. Kita belajar. Orang nggak bahagia sebabnya apa lagi? Tadi yang pertama suka ngungkit masa lalu. Padahal manusia itu berproses. Dia bisa menjadi baik, dia bisa berubah. Ya Bu ya. Oh masa lalunya kelam, ya sudah masa lalu. Tapi sekarang saya mau lebih baik, bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Bisa. Masa laluku dulu seperti ini, ya udah suka ninggalin sholat. Tapi sekarang aku mau taubat, mau sholatnya disempurnakan. Bisa. Ibu sempurnakan sholat ibu. Ibu dulu pas balik pernah ninggalin sholat. Sekarang hijrah, udah mau Muharram. Taubatnya gimana? Mau ampun sama Allah. Yang kedua, kalau sholat ibu bangun lagi untuk sholat qadha. Jadi pertama sholat adaan, misalnya sholat tadi asar. Ibu dulu pas masih muda pernah banyak ninggalin sholat, padahal sudah balik. Ibu sekarang mau taubat. Ini asarnya biasanya 1 kali, sekarang 2 kali. Niatkan buat apa? Buat qadha yang dulu pernah tertinggal. Itu kalau kata Imam Syafi'i nggak apa-apa. Bahkan kalau ditinggalkannya secara sengaja wajib untuk diqadha. Sengaja gitu ibu dulu nggak mau sholat, males gitu ya. Dulu nggak mau sholat, ya pengennya main-main aja gitu. Maka sekarang taubatnya ya udah sholat yang biasanya 1 kali fardu, ibu bangun lagi 2 kali fardu. Sholat subuh yang 1 adaan, sholat subuh buat sekarang. Nanti bangun lagi sholat subuh buat qadhaan. Ya itu salah satu bentuk taubat ibu pernah ninggalin sholat. Walaupun kata Allah fattaqullaha mastata'tum. Mastata'tum itu sesuai dengan kemampuan ibu. Ibu ngitung berapa kira-kira ninggalin sholat? Ya itu. Ya udah berarti mulai sekarang udah aja taubatnya 2 kali sholat, karena nggak kehitung kan. Ya udah dikira-kira aja. Kayaknya setahun 2 tahun dan ya udah deh setahun 2 tahun berarti dikodok gitu. Berarti setahun 2 tahun ini sholatnya 2 kali gitu. Atau kayaknya 10 tahun deh. Ya udah deh sampai 10 tahun, kalau nggak nyampe umur berarti sampai meninggal gitu kan. Ya semampunya. Kalau bisa dihitung, kalau nggak bisa dihitung dikira-kira. Ya, jadi itu hijrah. Banyak orang gak bahagia juga karena dia mikirin masa depan, terlalu memikirkan masa Bang, bagaimana ya Bang? Nanti anak kita mau sekolah, mau kuliah, mau segala macam, tapi belum ada ini ituin. Pusing itu Bu. Iya gak? Kita rumah masih ngontrak di mana ya? Pengen banget punya rumah. Iya pengen nggak apa-apa, tapi ibu terlalu mikirin. Akhirnya ibu pusing, suami pusing. Kalau mau usaha aja, nabung udah, nggak usah dipikirin. Ya Bu, niat mau beli rumah ya udah buka celengan, nggak usah dipikirin. Karena mikirin masa depan itu bukan tanggung jawab ibu, bukan ranah kita Bu. Tapi itu adalah ranahnya masa depan. Yang kita punya adalah hari ini. Jadi jangan sampai kita zolim terhadap diri kita sendiri, apalagi orang lain.
di bulan haram. Ini bulan Dzulhijjah masuk. Nah, Ibu, di sini ada An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, ini si Abbas dan anaknya dan Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauma Arafah," kemarin tuh ya Bu ya. Barang siapa yang puasa hari Arafah. Kemarin puasa enggak, Bu? Puasa. Alhamdulillah. Puasa ya, alhamdulillah dapat. Kenapa memang? Bu, jadi puasa yang tergolong mendekati fardu, walaupun dia tidak fardu, dia sunnah. Tapi sunnah muakkadahnya itu muakkadah banget gitu. Mendekati fardu. Ya mendekati wajib. Salah satunya Arafah dengan nanti 10 Muharram. Makanya kalau ibu puasa wajib kan nggak harus izin sama suami. Kalau puasa sunnah kan harus izin sama suami. Boleh nggak izin sama suami nih dua puasa ini, Arafah sama 10 Muharram. Karena dulu baginda Rasul sebelum diwajibkan puasa Ramadan, ternyata baginda Rasul sudah menjalankan puasa di tanggal 10 Muharram. Bahkan baginda Rasul hampir tidak pernah meninggalkan puasa Muharram, 10 Muharram. Kana lahu kafarah sanatain. Kalau kemarin puasa Arafah itu, Bu, pahalanya kafaratan sanatain, menghapus dosa 2 tahun. Apakah dosanya langsung dihapus semuanya? Tidak, itu 2 tahun. Maksudnya apa nih? Allah ampuni dosa kita, yang tahun berikutnya Allah ampuni dengan cara Allah jaga kita dari maksiat. Allah jaga dari kita melakukan maksiat. Kalau menurut Imam Nawawi, doa tuh minimal 2. Yang pertama, doa minta dikuatkan dalam ibadah. Karena kalau sudah kuat dalam ibadah, ibu kuat juga nyari duitnya. Ya nggak, Bu? Ibu kuat juga mau belajar. Ibu kuat juga mau apa tahu kuat, karena ibu minta kuat dalam ibadah. Berarti dalam kebaikan ibu dikuatkan, dikasih semangat yang tinggi. Yang kedua, minta dijauhi, dilindungi dari maksiat. Kalau ibu sudah dilindungi dari maksiat, berarti kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Hal-hal yang baik itu buruk, teman yang buruk, baik itu lingkungan yang buruk, ya pokoknya anak-anak yang buruk. Namanya kita minta dijauhi dari maksiat. Bukan hanya maksiat diri kita sendiri, tapi maksiat orang lain terhadap diri kita dan keluarga kita. Jadi Masya Allah. Wa man shoma yauman minal muharram falahu bikulli yaumi 30 yauman. Dan barang siapa yang puasa pada bulan-bulan Muharram, salah satunya tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab, falahu bikulli yaumin 30 yauman, maka baginya pahala 30 hari. Bu, 1 kali puasa pahalanya 30 hari. Makanya ada tuh yang ngamalin, mau puasa dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10. Ada lagi yang ngamalin hanya tanggal 8 dengan tanggal 9 dengan tanggal 10. Rasulullah ngamalinnya tanggal berapa? Rasulullah hanya tanggal 10. Tapi Rasulullah pernah berazam, kalau masih hidup di tahun besok aku mau puasa di tanggal 9. Tanggal 9. Karena Rasulullah pernah nanya kepada orang Yahudi, kenapa di akhir hayatnya, kenapa kok orang Yahudi puasa juga di tanggal 10 Muharram? Dia jawab, karena Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Jadi dia puasa Muharram. Oh ya udah, kalau gitu Islam tuh nggak boleh sama dengan orang Yahudi. Maka nanti kalau saya masih hidup tuh di tahun berikutnya, maka saya akan puasa
minat tasi, daripada hari ke-9, yaitu hari Tasu'a. Ya, Tasu'a. Nah, ini berkaitan dengan hijrah. Ibu, bulan Muharram insya Allah kita akan hijrah. Walaupun bukan pindah rumah. Ya ujung-ujung ibu mau pindah rumah ke Penjaringan mau. Udah rumah di sini, bukan hanya hijrah pindah rumah, tetapi ternyata hijrah ini bisa diartikan dua macam kalau menurut pendapat Syekh Nawawi yang dikutip dari Ibnu Al-Arabi. Yang pertama, ibu hijrah untuk menghindar daripada keburukan. Bu, contohnya kalau zaman sekarang tuh ibu punya IG, ada yang punya IG sini. Ibu punya TikTok, ada yang punya TikTok di sini. Semuanya yakin. Ibu punya, iya kalau saya mah anak muda punya. Ibu punya, orang tua punya ya TikToknya? Punya Facebook? Enggak. Punya TikTok? Oh enggak juga, mantap. IG? Mantap, ini mah keren. WhatsApp? Enggak. WhatsApp enggak punya? Kira enggak punya. Nah, ini ternyata hijrah di sini bukan hanya hijrah fisik, tapi ibu menghindar dari sesuatu yang buruk. Misalnya kalau di media sosial, ibu yang punya TikTok, Bu, jangan follow akun-akun yang gak bermanfaat. Karena apa? Ibu harus menghindar, hijrah. Follow-nya berarti akun-akun yang punya manfaat. Ya, manfaat bagi ibu kesehatan, manfaat bagi rohani ibu, itu kan banyak yang manfaat untuk masak. Jangan akun-akun yang suka gosip, jangan akun-akun yang suka nyebarin fitnah. Kenapa? Karena ibu udah mau Muharram nih, harus hijrah. Kalau ibu ikutin follow akun-akun gosip, orang-orang pada hoak, fitnah, itu kita kebagian dosanya karena mendukung kemungkaran. Begitupun sebaliknya, ibu follow akun-akun yang bermanfaat. Mau akun itu yang bermanfaat bagi kesehatan, mau itu akun yang bermanfaat ngingetin kita ke Allah, mau akun itu bermanfaat untuk keseharian kita, untuk ekonomi dan sebagainya, ibu maka dapat pahala kebaikannya. Termasuk, Bu, jadi media sosial itu dengan media nyata harusnya sama. Tapi kadang-kadang kita tertipu dengan media sosial. Kalau media sosial cak-cak doang ya diupload ya. Iya. Jadi sebenarnya ketika kita berteman dengan orang baik di media nyata, harusnya kita juga berteman dengan ngikutin akun-akun yang baik di media sosial. Karena nanti teman itu yang akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Walaupun misalnya saya berteman dengan misalnya Habib Ja'far atau siapa, beliau masuk surga nih, saya ngikutin follow kan. Kalau tahu kan itu teman walaupun dalam media sosial, bisa jadi saya yang mengikutinya karena akunnya bermanfaat, karena akunnya ini, maka nanti ketika saya di neraka saya dicariin sama akun follow yang itu menyebarkan kebaikan. Jadi di dunia nyata media sosial harus sama. Lanjut. Jadi hijrah itu intiqalun ila halin ukhra, berpindah kepada hal yang lain, tapi yang baik gitu, Bu. Yang baik. Kalau kata anak saya, Bu, hijrah itu ternyata ada faktor integratifnya, menyatukan antara
kaum Ansor dan Muhajirin. Kalau zaman dulunya. Kalau zaman sekarang maksudnya apa? Oh, integratif. Kita itu dalam masyarakat, Bu, harus seperti apa kalau kata Imam Ghazali itu kunu kaliyadai. Harus seperti tangan. Tangan itu ada jempol. Jempol itu apa? Cendekiawan. Jempol itu apa? Orang-orang yang punya ilmu, ulama tuh, cendekiawan, apa? Jempol. Terus tangan itu ada apa lagi, Bu? Selain jempol. Ini telunjuk. Telunjuk itu siapa? Umaro. Itu integratif. Harusnya kita harus bersatu antara ulama, umaro. Terus apa lagi? Jari tengah. Apa jari tengah? Ini jari tengah. Jari tengah itu diibaratkan kalau kata Abi itu agnia. Orang-orang yang kaya. Kenapa harus ada orang yang berilmu? Jelas harus ada orang yang berilmu. Kalau nggak ada yang berilmu, nanti dalam satu kalangan, wah, bisa menjerumuskan ke dalam hal-hal yang tidak baik. Harus ada umaro, biar apa? Biar kuat, Bu. Ini di sini ada ketua. Ini majelis taklim harusnya ada 5 ini. Ada orang yang berilmunya, ada umaronya. Umaronya siapa di sini? Bisa jadi ibu RT, bisa jadi ibu RW, atau ibu-ibu PKK, atau ibu-ibu apa lagi? Harusnya ada biar kuat. Ada jari tengah. Ada siapa? Telunjuk. Agnia, orang kaya. Oh, ada om bos, orang kaya. Oh, ada siapa lagi orang kaya. Terus ada apa lagi? Jari manis. Siapa jari manis? Generasi muda. Harus ada generasi muda. Coba kalau yang tua-tua semua, Bu, majelis taklim gak ada yang mudanya, tua-tua semua. Lah satu mati, lama-lama habis. Biar apa? Biar ada penerusnya. Ini mah kadang-kadang gak maulah ngaji sama yang tua-tua. Justru harus ada yang mudanya. Gak maulah ngaji sama yang muda-muda. Justru harus integratif tadi. Ada yang tua, ada yang muda. Harus ada apa lagi? Satu lagi kelingking. Apa itu kelingking? Kelingking itu orang-orang fukoro, orang-orang masakin, orang miskin, Bu. Kalau nggak ada orang miskin, nggak ada yang support. Supportnya apa? Nah, kalau nggak ada orang miskin, nggak ada yang dukung tuh orang jadi pemerintah, ya nggak? Iya, orang pejabat tuh didukung sama orang miskin. Jadi semuanya ini memiliki kekuatan. Jangan ngeremehin, dia mah orang miskin, jangan. Semua dia perlu. Seperti tangan ibu, kalau tangan nggak ada kelingkingnya, kira-kira gimana, Bu? Can, kalau nggak ada kelingkingnya gimana? Enak nggak? Nggak enak. Semua harus ada. Apalagi kalau dalam majelis taklim 5-5-nya ada. Ini tumbenan nih, biasanya ramai banget, ini agak sepian. Habis liburan. Oh, undangan banyak. Nah, yang kedua, hijrah itu buat apa? Buat mencapai tujuan syariah. 10 menit lagi ya, Bu ya. Yang pertama, hifzuddin. Ibu hijrah untuk menjaga agama. Bu. Hijrah untuk menjaga agama. Misalnya apa? Ibu kalau berteman sama dia mah, ninggalin sholat nih saya. Saya kalau berteman sama dia ninggalin sholat, maka jaga jarak. Ibu hijrah sama orang yang suka sholat. Itu namanya jaga agama. Saya kalau berteman sama dia nih, nggak pernah ini nih. Pokoknya diajak senang-senang mulu. Ngaji nggak pernah, sholat nggak pernah, pokoknya kebaikan nggak mau. Maunya yang senang-senang mulu. Aku berarti harus hijrah. Karena apa? Karena harus menjaga agama. Kan ada, Bu, gini, kita berteman sama orang buatnya pusing. Banding-bandingin. Bikin kita nggak bersyukur jadinya. Bikin kita jadi galau mulu. Berarti bukan diputus, tapi dijaga jarak. Artinya jangan terlalu dekat gitu.
Kita silaturahim tapi jaga jarak deh. Buat apa? Buat hijrah. Biar apa? Biar hifzuddin, agama kita terjaga. Ibu berteman ada sama orang, berteman sama dia gara-gara dia tuh jadi semangat banget sholat tahajud. Nah, itu hijrah tuh, bagus tuh. Ibu berteman sama dia jadi ngamalin Senin Kamis. Nah, bagus. Ibu berteman sama dia jadi bawaannya tuh kayaknya sama ibadah tuh ini rajin. Nah, bagus tuh. Ini mulai hijrah. Jadi ya harus ada yang ini saling melengkapi lah. Jangan nanti dia mah gak suka sholat, ini juga gak suka sholat, ini gak ada yang ingetin lagi. Yang kedua, hifzun nafsi, menjaga jiwa. Hifzun nafsi, menjaga jiwa. Ibu hijrah untuk menjaga jiwa ibu. Kalau dulu ancamannya Bu, jiwa itu adalah dibunuh kan dengan pisau. Dengan apa lagi? Digorok dengan golok, apalagi kalau dulu tuh dicelurit dan segala macam. Kalau sekarang menjaga jiwanya bu dari fitnah. Kita dekat dia kayak ada fitnah mulu gitu kan, udah jaga jarak dulu, hijrah dulu. Biar apa? Jaga jiwa kita, karena kalau kita kena fitnah jiwa kita terancam jadinya, nggak tenang. Jaga jiwa. Ada tuh orang yang demen adu domba. Jadi udah saya ceritain belum ya gara-gara adu domba? Belum ya? Jadi ada satu kisah Bu, orang ini kalau dulu budak itu diperjualbelikan. Budak diperjualbelikan di pasar. Ini kata majikannya, ini budak saya jual, nggak ada kekurangan. Kecuali kekurangan dia adalah suka adu domba. Adu domba, ya, suka ngompor-ngomporin. Untuk masak apa dia bagus. Untuk segala macam dia bagus betul. Tapi kekurangannya dia suka adu domba. Lalu si pembeli ini nggak apa-apa lah, kekurangannya cuma adu domba sih kan. Dia beli tuh, dia bawa pulang ke rumah. Akhirnya apa? Pas sudah di rumah, gak lama kemudian nih si budak yang suka tukang adu domba, yang namanya sudah tabiat kan susah Bu. Dia bilang sama istrinya, gak ada suaminya, yang beli kan tadi suaminya. Dia bilang sama istrinya, suami kamu tuh gak cinta sama kamu. Kan istrinya nggak tahu kan bener apa enggak gitu. Kalau kamu mau suamimu cinta lagi, balik lagi ke pelukanmu, nanti malam nih pas dia tidur cukur nih bulu punuknya. Kan istri percaya aja, istrinya apa? Percaya. Karena dia yakin biar kembali ke pelukannya gitu, biar dia sayang kan. Ini si budak ini ya mungkin mengaku sebagai orang pintar dan sebagainya. Pokoknya dia bilang, suami kamu udah gak sayang sama kamu. Kalau kamu mau dia sayang lagi, kembali ke pelukanmu, itu nanti malam-malam cukur tuh bulu punuknya. Udah bukan? Dia bilang sama suaminya, tadi mah bilang sama istrinya, terus bilang sama suaminya, tahu nggak tuan, istrimu itu pengen bunuh kamu, kata si budaknya. Nanti coba nanti malam kamu pura-pura tidur pules, terus lihat bener nggak apa yang dia lakuin. Dia pasti pengen bunuh kamu. Akhirnya apa Bu? Istrinya ngikutin kata budaknya, suaminya ngikutin kata budaknya. Itu si istri malam-malam dikira suami udah tidur pules, sama istrinya pakai pisau dicukur. Nah, pisaunya baru sampai sini, suaminya udah kaget. Bener kata si budak itu tuh pengen bunuh. Akhirnya apa? Pisaunya dibalikin, bunuh istrinya. Gara-gara si tukang adu. Padahal itu dua-duanya ya Allah sakinah mawaddah warahmah, sayang. Gara-gara datang
tukang adu domba, istrinya jadi mati. Akhirnya apa? Bukan sampai situ doang, keluarga istrinya nggak terima, dibunuh sama suaminya. Berantem keluarga istri dengan keluarga suami. Akhirnya keluarga istrinya nggak terima istrinya dibunuh, anaknya dibunuh sama suaminya. Keluarga istrinya bunuh suaminya, mati kan suami istri. Gara-gara punya budak adu. Kebenarannya yang tahu siapa? Si adu domba itu, padahal mah istrinya sayang sama dia, suaminya juga sayang. Ya Allah. Itu kalau kita percaya sama tukang adu domba bahaya, Bu. Rumah tangga kita bisa jadi hancur. Makanya hati-hati. Orang kalau ngomong tuh belum tentu benar. Udah, kita baik-baik aja sama suami, ntar ada bisikan tuh, suami kamu semalam ya. Jangan percaya dulu. Jangan percaya dulu, bikin rumah tangga ibu gak tenang. Malah bikin ibu jadinya menggondong sendiri, sama suami gelisah, marah-marah mulu. Padahal itu gak nyata. Belum tentu nyata. Makanya harus klarifikasi dulu ya Allah. Itu gara-gara adu domba. 3 menit lagi. Menjaga akal, hifzul akli. Ibu, hati-hati nih, jaga akal nih. Hijrah kita dengan menjaga akal kita. Menjaga akal, misalnya sekarang era media sosial, Bu, Masya Allah. Kadang-kadang kita suka bandingin kita dengan orang lain. Padahal mah sama, semuanya dikasih ujian masing-masing. Ibu ngeliat saya enak, padahal mah sama, saya juga ada gak enaknya. Saya melihat ibu enak sama aja kok. Allah itu sudah memberikan porsinya sesuai. Jadi nggak ada yang enak-enak terus. Oh, ngelihat mama enak, padahal mah sama ujiannya juga. Oh, ngelihat Bu Iin enak, padahal mah sama, semua juga diuji. Jadi jaga akal kita dari yaitu pikiran-pikiran yang negatif. Apalagi kalau kita ngelihat, Bu, kalau kita ngelihat media sosial, ada gosip, ada hoax, jangan percaya dulu. Mungkin itu kadang-kadang cuma hiburan, ya Bu ya. Mungkin itu kadang-kadang dia biar viral, jadi yang bohong juga diviral-viralin. Jaga akal. Makanya sekarang orang-orang anak muda ya, mungkin orang tua juga kali, ada juga kali. Ali suruh masak, itu dapurnya diberesin dulu kan? Dapur diberesin dulu, dipoto dulu gitu ya. Kurang berkah hidup. Dipoto dulu, ntar masakin daging udah siap, dipoto lagi. Dicincang, dipoto lagi, dimasukin ke IG dulu, TikTok dulu, apalagi WhatsApp dulu. Aduh, sampai lama nggak mateng-mateng. Kebanyakan scroll kan, abis masukin status kan nggak langsung ditinggal, dia lihat lagi, dia scroll lagi status orang. Aduh, lama banget. Sampai akhirnya jam 11-an belum matang-matang tuh daging. Suaminya udah nanyain mana dagingnya gitu. Taunya yang matang mie instan rasa daging rendang. Memang kadang-kadang kurang berkah ya Bu ya. Kurang berkah dalam artian waktu banyak tapi kok cepet habis. Kalau orang dulu satu hari itu bisa zikir berapa ribu, nasi matang udah dari pagi ya Bu ya. Terus apa lagi tuh? Anak udah beres dari pagi. Ada zaman sekarang mandiin anaknya lama banget dah. Mau ini itu lama, scrollnya kelamaan, berkahnya kurang. Kita jaga keturunan kita tuh yang selanjutnya, hifzun nasli, jaga keturunan. Kalau ngaji bolehlah ajak anak-anak, daripada anak-anak dengerin yang di luar sana, atau ya kita nggak tahu anak kita itu di lingkungan, di rumah ya baik, tapi lingkungannya nggak tahu apa yang diajarkan oleh lingkungan, teman sebelahnya. Atau bahkan sekarang yang ngajarin bukan hanya lingkungannya Bu, tapi YouTube ngajarin macam-macam tuh. Aduh, yang baik, yang buruk ya Bu ya, jadi satu.
Ada lagi satu lagi, kita jaga harta kita. Jadi nanti 10 Muharram Bu, kalau bisa sebelum 10 Muharram kita masuk tanggal 1-nya malam Selasa ya Bu ya. Insya Allah hari Senin malam Selasa, kalau bisa hari Seninnya udah puasa tuh. Karena apa? Biar ketika kita datang tahun baru kita dalam keadaan berpuasa di akhir Zulhijjah. Udah mulai pada asar baca doa akhir tahun. Situ ada di ini juga ada internet banyak kan. Akhir tahun itu udah saya kopiin. Nanti pada maghrib, kalau bisa pada asar akhir tahun sambil zikir nunggu maghrib sekalian doa awal tahun. Kalau habis saya biasanya nambahin baca Yasin 3 kali dan tapaulan biasanya dari Habib Alwi Al-Maliki minum susu putih. Biar apa? Oh, biar hari-harinya inilah maksudnya bersih lah gitu. Kita tapaulan itu maksudnya memohon harapan yang baik dengan sesuatu yang baik atau sedekah dan sebagainya. Tanggal 1 Muharram boleh puasa, kalau enggak puasanya di tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, itu nanti ada keutamaannya. Jadi puasa tanggal 10 yukafirus sana al-madi, menghapuskan doa 1 tahun. Puasa Tasu'a ini Rasul belum pernah, tapi Rasul sudah berniat atau berazam kalau misalnya tahun besok masih hidup Rasul mau puasa. Nah, sebelum saya tutup Bu, ngaji yang penting ingetin aja, sama-sama saya ngingetin diri saya sendiri juga. Jadi sebelum saya tutup, nanti minggu depan hari Sabtu abang saya, karena saya udah berangkat ya, berangkat tanggal 11, insya Allah pulang tanggal 20, insya Allah tanggal 19 ya, tanggal berapa sih, 20 apa iya pokoknya segitulah. Berarti hari Sabtu sekali doang kayaknya, Sabtu besok udah ada. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Saya doain ibu-ibu di sana juga. Iya, semuanya encang. Saya jadi tadi sebut-sebut apa mungkin semua majelis taklim Sukari Al-Mukmin biar semua bisa ke sono. Ya, tahu rezekinya dari mana, yang penting bisa ke sono. Mudah-mudahan rezekinya halal barokah. Nanti Muharram Allah kasih sesuatu yang tidak terduga. Karena Muharram itu bulan hadiah Allah. Allah kasih hadiah banyak di bulan Muharram. Salah satunya Nabi Ayub sembuh daripada penyakitnya di bulan Muharram. Nabi Ibrahim ketika diketapel oleh Raja Namrud, dibakar hidup-hidup. Bu, diketapel dari ketinggian, dibakar hidup-hidup, diselamatin di bulan Muharram. Salaman apa barda wa salaman ala Ibrahim, itu api enggak ngebakar Nabi Ibrahim tuh pada bulan Muharram. Nabi Yunus diselamatkan dari ikan paus di bulan Muharram. Rasulullah janinnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan lahirnya Rabiul Awal, janinnya ditiupkan, adanya janinnya ada di perut rahim ibu Siti Aminah pada bulan Muharram. Itu hadiah terindah dari Allah pada ibu Siti Aminah. Banyak Allah kasih hadiah para salafus sholih, para nabi di bulan Muharram. Kita berharap ngamalin yang baik-baik di akhir tahun dan di awal tahun. Mudah-mudahan kita juga dikasih yang baik. Mudah-mudahan ya Allah satu-satu nih dikasih hadiah yang tidak terduga. Rezeki min haitsu la yahtasib. Yang masih seret kemarin mudah-mudahan tahun ini dilancarin. Karena Masya Allah dolar sekarang udah naik, kita udah pada mau krisis gitu. Mudah-mudahan yang krisis mah ya orang-orang yang ini aja lah, yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan kita mah nggak ada krisisnya. Ya Allah kasih dengan berkat kemuliaan bulan-bulan yang mulia ini. Al-Fatihah. Surah
Maulaya sholli wa sallim